عدد خلق الله ورضاء نفس الله وزنة عرش الله ومداد كلمات الله والصلاة والسلام على نبي المصطفى نبي الله ورسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا رب زدنا علما ورزقنا فهما والهمنا رشدا أما بعد. Alhamdulillah, pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan berbagai macam karunia nikmat kepada kita semua kaum muslimin wal muslimat, khususnya ini Desa Cicabe, Kampung Cicabe, termasuk insyaallah para ahli masjid semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat dan salam tidak lupa kita berikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Junjungan Nabi Muhammad Rasulullah yang telah sangat sekali berjasa kepada kita sehingga kita salah satunya menjadi umat beliau yang insyaallah akan dijadikan salah satu syafaat nanti di yaumil qiyamah, yaitu syafaatul Utsman. Amin. Dan selanjutnya kepada para tokoh agama, para asatidz ya, para Ustadz Bahrun, Ustadz Nana, dan para tokoh-tokoh agama, Ustadz Agus, Pemirsa Amir, semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Alhamdulillah atas waktunya. Mudah-mudahan dengan silaturahmi ini insyaallah menambah giroh kita. Ya, mudah-mudahan hafal makna Rajab yang sebenarnya. Betul ya. Baiklah Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung saja karena singkatnya waktu, ini juga niat silaturahmi dan mudah-mudahan sedikit ilmu bermanfaat. Rajab itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat At-Taubah ayat 36. Itu dikarenakan ada salah satu malam yang sangat istimewa, yaitu pada malam ke-27 Rajab. Itu terjadi kepada waktu Rasulullah SAW hijrah, sebelum hijrah itu tahun 11 ke Hijriah, sebelum hijrah ke Madinah. Ketika beliau Nabi Muhammad SAW diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berupa kesedihan. Jadi karena meninggal oleh paman beliau, siapa namanya? Paman Ali bin Abi Thalib. Masya Allah, ini anak-anak Masya Allah sudah tahu sejarahnya, tarikhnya. Alhamdulillah ya Pak ya. Ali bin Abi Thalib, kemudian salah satu lagi yaitu istri beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha. Sedih sekali sebagai manusiawi karena mempunyai sifat basyar. Kemudian Allah muliakan dengan perjalanan malam 27 Rajab tersebut pada bulan ke-7, yaitu bulan Rajab. Rajab itu bulan yang ke-7. Anak-anak insya Allah santri-santri ini Masjid Al-Hasanah ya, insya Allah mudah-mudahan hafal ya hitungan bulannya. Perjalanan sudah banyak sekali para alim ulama yang sudah memberitahukan tentang masalah perjalanan Isra dan Mi'raj. Tapi ada hal yang paling penting sekali, pokok sekali tentang hikmah ibroh semua itu. Yang pertama tentang masalah tauhid, akidah. Akidah yaitu keimanan kita. Rasulullah SAW naik dari perjalanan Mi'raj dari Isra Masjidil Haram ila Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj ke atas. Pertanyaannya, apakah rohnya saja atau jasadnya saja atau hanya mimpi? Nah, ini pertanyaan yang berhubungan dengan akidah. Karena pada waktu itu bukan sedikit sekali kaum muslimin, orang-orang Islam yang sudah masuk Islam murtad alias kafir gara-gara keimanan seperti ini. Nah ini ditekankan kembali bahwasanya Rasulullah SAW di dalam Quran surat Al-Isra ayat 1, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa
الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Surah Allah Al-Ayah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala amma yasifun amma yusyrikun. Maha suci Allah apa yang disifatkan oleh hamba-hambanya. Alladzi asra. Asra ini bermakna wazannya af'ala ya. Memberangkatkan, memperjalankan. Kalau sara yasiri itu berjalan, tapi kalau asra memperjalankan di waktu malam hari. Memfasilitasi perjalanan tersebut, mengundang Rasulullah SAW, diberikan bintang kehormatan oleh Allah Subhanahu wa taala setelah kejadian kematian dua permatanya, yaitu Sayyidina Ali bin Abi Thalib, paman Abu Thalib dan Siti Khadijah radhiyallahu anhu. Asra diperjalankan dari Baitul Haram, maka Al-Mukarramah ke Masjidil Aqsa. Kemudian naik Mi'raj ke langit, menembus langit 7. Langit pertama bertemu dengan Nabi Adam alaihissalam, kedua bertemu dengan Nabi Isa dan Nabi Yahya alaihi wassalam, kemudian bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam, dan bertemu dengan Nabi yang keempat Nabi Idris alaihissalam, kemudian yang kelima bertemu dengan langit kelima bertemu dengan Nabi siapa? Harun alaihissalam. Terus langit yang keenam bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam, langit yang ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Ini perjalanan menembus 7 lapis langit. Secara akal logika, kalau dulu zaman batu tidak akan percaya Pak, Bu, tidak akan percaya. Perjalanan beratus-ratus bahkan beribu-ribu mil ditempuh hanya 1 malam, dari mulai Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yaitu di Syam Palestina, kemudian naik ke langit, cuma 1 malam pepek. Datang sebelum subuh. Nah ini, di sanalah hakikatnya yang pertama kali hikmahnya diperintah sholat. Semua itu wahyu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam. Tapi ini langsung dari Allah Subhanahu wa taala, bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril menunggu. Rasulullah langsung ke Sidratul Muntaha. Ada 2 riwayat mengatakan, yang satu dari Abdullah bin Abbas. Riwayat ini mengatakan bahwasanya Rasulullah bertemu dengan Allah langsung tanpa hijab. Ketika yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Rasulullah berbicara dengan Allah berupa cahaya. Wallahu a'lam bishawab. Apa pertama jawabannya Rasulullah SAW kepada Sang Khalik? At-tahiyyatul mubarakatus sholawatu lillah, thayyibatul lillah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menjawab, Assalamualaikum ayyuhan nabiy wa rahmatullahi wa barakatuh. Rasulullah tidak lupa kepada umatnya, apalagi orang-orang yang soleh. Didoakannya kita, umatnya, ya Allah berikan juga keselamatan, kesejahteraan, kebahagiaan kepada kaum orang-orang soleh dari umatku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Malaikat Jibril melihat percakapan antara sang Khalik dan makhluk yang begitu Masya Allah, langsung sekali berikrar syahadat ketika itu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Disitulah diperintahkan sholat 50 waktu. Kemudian mendapatkan dispensasi keringanan sehingga sampai 5 waktu. Pertanyaannya, ketika kita sudah tahu perjalanan, sudah mampu sekali, ketika tablik-tablik sudah mengadakan perjalanan Isra Mi'raj seperti ini, ada satu momentum sekali yang harus kita perlu diselidiki dan perlu dicermati, kemudian perlu diperbaiki untuk kita. Karena apa? Berhubungan dengan sholat, bapak-bapak, ibu-ibu. Sholat 5 waktu. Ya Muhammad, innahunna khamsu sholawat. Wahai Muhammad, sesungguhnya sholat itu 50 kali waktu. Kulla yawmi wa laylah, likulli sholatin ashru hasanat, fatilka khamsuna sholat. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, minta keringanan tapi asal muasalnya 50 tetap. Jadi diberikan keringanan pelaksanaannya saja 5 kali, tapi pahalanya tetap 50. Nah, sekarang masalah sholat.
ayeuna teh aya 3 golongan Pak Ibu. Anu masalah salat eta aya 3 golongan jalmi. Yang pertama golongan orang-orang yang salat. Yang kedua golongan orang-orang yang tidak salat. Yang ketiga golongan orang-orang yang kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Nah, pertanyaannya, di manakah dari 3 golongan ini kita ditempatkan? Apakah yang pertama, apakah yang kedua, apakah yang ketiga? Jadi kadang-kadang Rajaban tiap tahun kita memperingati Rajaban, tapi sholat tak. Jadi Pak Ibu, pentingnya sholat itu, kalau mafhum Pak, kita membahas yang nomor 2 dan 3 aja ya. Orang yang tidak sholat, golongan orang yang tidak sholat, dan orang-orang yang kadang-kadang sholat dan kadang-kadang tidak. Orang itu baik, pergaulannya baik, lalu ia bersedekah, kemudian ia itu selalu berakhlak karimah, selalu baik, bersilaturahmi, pokoknya baik-baik sajalah orang itu, tapi tara sholat. Di dalam kitab Majmu' Fatawa itu disebutkan segala macam perbuatan baiknya itu akan sia-sia, dan tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak sholat. Ada insyaallah sholat bisa ya. Amin amin ya Allah rabbal alamin. Awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumal qiyamah as-shalah. Fa in sholahat sa'iru amalihi, fa in fasadat sa'iru amalihi. Dalam fi riwayatul ukhra khaba wa khasira. Yang pertama kali ditanya seorang hamba nanti pada hari kiamat adalah sholat. Kalau sholatnya benar, perbuatan amal baiknya yang lain akan menjadi benar dan bernilai di sisi Allah. Tapi kalau sholatnya tara, apalagi tidak sholatnya udah gak benar, apa tidak melakukan sholat sama sekali, perbuatan baiknya itu tidak akan bernilai dan tidak akan menjadi satu nilai kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu saking pentingnya sholat ya. Jadi mudah-mudahan ini bisa bermanfaat kepada para kaum muslimin dan muslimat generasi ini, anak-anak muda sekarang, masya Allah ini. Rijalul ghad syubbanul yaum. Pemuda hari ini akan menjadi generasi yang akan datang. Jadi kita yang membentuk Pak. Kalau sekarang anak-anak dibiasakan nanti di masjid, insya Allah nanti jadi ahli masjid. Amin 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 ya Allah ya rabbal alamin. Tapi kalau anak-anak sekarang Pak tidak suka di masjid, pergi ke masjid, apalagi mainnya di luar. Aduh, takut sekarang kan ributnya karena virus corona Pak. Ya Pak, Bu, benar ada virus corona. Ada yang takut dengan virus? Tidak. Alhamdulillah. Jangan takut. La takhaf wa la tahzan, innallaha ma'ana. Virus juga ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang ditakutkan apa? Virusakeun. Ya. Virus saja. Sebelum ada virus corona juga banyak virus-virus. Orang kaya tidak mau memberikan hartanya, tidak mau mengeluarkan zakatnya, sedekah.